Dipersembahkan oleh Gimana nggak kalah? Udah gaya-gayaan ya. Aduh, ini harus pakai masker ya. Basement bulu tangkis. Kalah pula dan yang ngalahin kenalin. Yang dapat 2 emas dan juga 1 perak di Paralimpiade Tokyo 2020. Liani apa kabar? Halo, sehat. Begitu rasanya di smash oleh juara dunia. Oke, Liani bisa tidur nggak setelah dapat emas, dapat perak, dapat bonus? Untuk beberapa hari setelah pertandingan, saya nggak bisa tidur sampai ke Indonesia sewaktu karantina. Saya juga, nggak saya sendiri, teman-teman partner saya juga mengatakan kayak mimpi ya, katanya masih gitu. Nah, Liani kalau ngomong soal bulu tangkis, badminton, Liani kan sebenarnya sudah lama sejak umur 7 tahun 7 ya? tahun. Mengenal bulu tangkis. Tapi dengan keterbatasan di usia ke-21, Iya. mengalami kecelakaan dari motor. Dari motor. Kemudian menyebabkan sekarang Liani kaki sebelah Sebelah kiri lebih pendek dibanding kaki sebelah kanan, lebih pendek, lebih dari 7 cm. Apa yang terbayang saat itu ketika sudah benar-benar serius menekuni badminton, bulu tangkis, tetapi kemudian harus mengalami insiden itu? Kecelakaan. Yang terpikir saat itu saya masih, beruntungnya, puji Tuhannya saya masih berpikir positif. Aha. Saya masih berpikir gini, oh Tuhan ngasih saya waktu untuk istirahat. Oke. Jadi saya nggak ngedrop atau frustasi seperti teman-teman yang lain. Beberapa teman-teman yang saya tahu nih, kayak teman-teman yang kecelakaan, kayak partner saya sendiri, Mas Hari Susanto. Ya. Beliau itu kecelakaan, Suryo Nugroho, mereka kecelakaan, mereka bisa down sampai 3 tahun nggak keluar rumah. Mereka tuh kayak nggak punya harapan hidup, bahkan sebagian teman saya yang kecelakaan tuh mereka sempat berpikir bunuh diri. Itu dengar cerita mereka sendiri kan, sedangkan saya nggak pernah di masa itu. Ketika saya tahu tangan saya patah, saya langsung bersyukurnya, saya langsung berpikir, Tuhan nggak ambil nyawa saya kok. Iya. Terbayang tidak bisa berlaga di event-event penting. Gitu. Cuma yang saya pikirkan, saya memang udah nggak bisa lagi menjadi atlet. Tapi paling tidak saya masih bisa berprestasi di tingkat pendidikan. Waktu itu yang saya pikirkan itu, karena saya lagi kuliah. Kemudian titik baliknya kapan, di mana? Kemudian kok ternyata saya masih punya kesempatan sehingga sampai sekarang. Titik baliknya ketika saya ditawarkan bermain lagi oleh National Paralympic Committee. Orang mengajak saya, ayo kita main di National Paralympic Committee. Saya bilang saya nggak pernah main lagi semenjak kecelakaan. Ya. Terus saya juga tidak tahu adanya olahraga difabel. Oh, waktu itu belum tahu? Belum, Kak. Jangankan waktu itu, sekarang kan juga belum semua masyarakat tahu tentang olahraga difabel nih. Iya. Apalagi waktu itu kan, saya nggak tahu. Jadi saya diajak beberapa teman ke GOR menyaksikan teman-teman yang kursi roda. Saya bilang, wah keadaan mereka jauh lebih parah daripada saya, tapi mereka masih bisa berolahraga gitu. Saat kecelakaan, kemudian positif mindset-nya dibangun bahwa yaudah saya masih bisa berkiprah di bidang yang lain, terutama di pendidikan. Saat itu kuliah dilanjutkan di Fakultas Universitas Padang. Ambilnya juga Pencaskesrek, olahraga. Olahraga juga. Jadi Itu bisa lanjut lagi ke S2. Iya. Dan sekarang benar Saya sudah selesai S2. sudah selesai S2, padahal sambil mempersiapkan Paralimpiade. Persiapannya bukan di tahun ini dong, pasti di tahun 2019 karena persiapannya. Dari tahun 2018, Kak. Oke, jadi gimana caranya membagi waktu antara kuliah S2 dan juga bulu tangkis? Ya itu kan karena gunanya fungsi zaman sekarang saya mungkin sudah canggih, misalnya kita kuliah mungkin tidak harus datang tatap muka di kampus. Terus universitas juga sangat membantu di sana. Jadi di situ saya merasa benar-benar berfungsinya teknologi zaman sekarang ya. Liani ini kan sekarang udah menjadi role model loh. Iya, betul. Untuk siapa saja, mau penyandang disabilitas, mau teman-teman yang lain, Liani menjadi role model. Sosok buat saya pun juga menjadi, ini menjadi potret yang harus ditiru oleh siapapun.
Bagaimana mendeliver message itu ke teman-teman? Ya kalau menurut saya itu untuk teman-teman secara keseluruhan atau teman-teman difabel khususnya, saya ingin masyarakat atau teman-teman difabel ini tetap percaya diri. Tetap percaya dengan apa yang ada, potensi yang ada dalam diri kita, karena tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi di saat sekarang, terima kasih kepada seluruh media yang sudah menyetarakan juga, mengekspos segala kegiatan. Kenapa saya sering hadir-hadir di tempat, misalnya itu dari media ini, media itu. Tujuan saya adalah, yang terutama adalah saya pengen orang-orang masyarakat luas sana tahu tentang olahraga difabel. Dan untuk teman-teman difabel, saya bisa bersyukur saya bisa menjadi inspirasi buat mereka, bisa menjadi penyemangat. Kita masih bisa berbuat, walaupun dengan keterbatasan, kita masih bisa berbuat melalui prestasi ataupun pendidikan, tidak hanya karena misalnya keterbatasan fisik aja gitu. Thank you sekali. Ya. Leni, sukses, good luck Ya. untuk event-event selanjutnya. Amin. Terus bisa memotivasi, menginspirasi banyak orang, terutama Ya, amin. teman-teman penyandang disabilitas. Betul. Terima kasih Leni. Bye-bye, jangan smash saya lagi ya. Ya. Wow, itu dia role model yang tentunya harus kita tiru, kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Karena contoh Liani tadi itulah bahwa keterbatasan ternyata bisa tetap berdaya. Bahwa dengan keterbatasan kita bisa tetap berprestasi. Dan yang jelas dengan keterbatasan Anda bisa menembus batas. Tokoh-tokoh ini berhasil membuktikan bahwa ketidaksempurnaan bukan penghalang dalam berkarya. Dengan disabilitas, mereka justru berdampak besar dan menginspirasi dunia. Yang pertama ada Stephen Hawking. Ahli fisika dan kosmologi dunia ini didiagnosa menderita amyotrophic lateral sclerosis atau penyakit neuron motorik yang membatasi geraknya di usia 21 tahun. Hal ini membuat Stephen Hawking harus duduk di atas kursi roda dan menggunakan alat bantu komunikasi. Namun dalam keterbatasannya, Hawking membuat temuan dan tulisan ilmiah fisika kuantum seperti teori Big Bang, black hole, dan gravitasi kuantum yang mendapat pujian dunia. Berikutnya ada Stevie Wonder, musisi dan penulis lagu yang sukses menaklukkan dunia dengan karya seninya. Stevie sudah menjadi disabilitas tunanetra sejak lahir. Berkat bakat bermusiknya, ia sudah memenangkan 25 piala Grammy, bahkan lebih dari 30 lagu hits seperti Superstition, Sir Duke, dan I Just Called to Say I Love You. Sukses berada di 10 besar tangga lagu Amerika dan penjualan rekamannya mencapai angka 100 juta kopi di seluruh dunia. Ludwig van Beethoven, pianis dan komposer terbaik sepanjang masa ini, mampu menuangkan emosi ke dalam musik yang dimainkannya. Di umur yang relatif masih muda, Beethoven mengalami gejala tuli dan di usianya yang ke-40, ia tuli secara permanen. Dirinya mengalami depresi yang hebat, bahkan berniat untuk bunuh diri. Namun di tengah keterpurukannya, Beethoven bertekad bangkit dan terus berkarya. Sehingga musik instrumental fenomenal seperti Simfoni No. 9, Fru Elise, Moonlight Sonata berhasil tercipta. Ya, dalam keterbatasannya, Beethoven berhasil mengangkat musik instrumental ke tingkatan seni yang sangat tinggi. Badan Pusat Statistik menyebutkan di tahun 2020 ada 22,5 juta jiwa penyandang disabilitas di Indonesia. Sementara untuk urusan akses terhadap informasi, mereka baru mendapatkan sekitar 34,89%. Berbanding jauh dengan akses informasi yang bisa diterima oleh warga yang lain yang mencapai lebih dari 80%. Nah, artinya memang masih ada banyak PR yang harus dikerjakan bersama-sama, yang tentunya harus di-provide oleh pemerintah untuk menyediakan kesetaraan, untuk memberikan sarana-prasarana agar apa yang bisa didapat oleh para penyandang disabilitas, teman-teman kita ini, bisa benar-benar setara dengan kita semua. Nah, ada Kementerian Kominfo lewat Bakti yang sedang melakukan tahapan itu. Progresnya sudah mulai bisa dirasakan. Saya ingin update kira-kira sudah sampai mana dan komitmennya seperti apa. Saya ingin tanyakan kepada Direktur SDA Bakti Kominfo, Fadilah Mata. Dipersembahkan oleh Mbak Indah, apa kabar? Baik, Asik banget ya lagi banyak. olahraga. Iya, lagi olahraga sekalian. Sama, saya Zoom. juga tadi habis bulu tangkis kan. Mbak Indah, boleh dulu kita sambil jalan-jalan iya, ngobrolnya.
Mbak Ida, bicara soal komitmen pemerintah lewat Bakti Kominfo untuk teman-teman penyandang disabilitas. Kita tahu sudah ada pelatihan berbagai macam. Jadi sebenarnya seperti apa konsep yang ingin ditawarkan oleh pemerintah ini? Jadi kita selalu merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi pada salah satunya pada Hari Disabilitas 2020. Beliau menyampaikan bahwa penyandang disabilitas tidak boleh tertinggal dalam pembangunan. Artinya apa? Artinya ada 3 hal. Kita harus menyediakan kesetaraan, kesempatan, dan aksesibilitas untuk para rekan-rekan kita disabilitas. Kalau melihat sebenarnya sudah setarakah memang hingga saat ini apa yang disediakan untuk teman-teman disabilitas? Kita sedang mengupayakan ke arah sana karena memang untuk teman-teman disabilitas itu memerlukan beberapa prasyarat infrastruktur khusus. Misalnya sekarang kita depan GBK Arena, luas untuk masuk teman-teman disabilitas daksa atau fisik misalnya memerlukan ruangan yang lebih besar. Nah itu yang harus kita lakukan. Minimal kita akan mengarahkan kepada pemenuhan basic mereka seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan itu harus setara, harus sama rata dan harus aksesibel. Oke, kalau dari Bakti sendiri kan sudah ada pelatihan juga? Ya. Sudah ada jambore, olimpiade untuk disabilitas. Itu bagaimana sih? Jadi konsepnya itu kita melibatkan seluruh entitas yang memang mereka memiliki perhatian khusus kepada penyandang disabilitas. Ada beberapa kriteria yang kita lombakan, tapi sebelum perlombaan tentu kami mengharapkan ada level playing field yang sama. Sehingga sebelum mereka melakukan perlombaan atau olimpiade atau jambore kita melakukan pelatihan terlebih dahulu. Dan semuanya menggunakan tools teknologi. Misalnya mereka belajar office automation, e-commerce, kemudian bagaimana membangun suatu konsep bisnis yang bisa mereka implementasikan. Sampai ke bisnisnya, itu dia yang keren. Itu semua sudah diasah, sudah disiapkan ketika nanti lulus dari pelatihan, lulus dari jambore, sudah bisa langsung diaplikasikan ke tengah-tengah masyarakat. Seperti ada teman kita Syifa, penyandang disabilitas tunanetra dari Aceh, sudah bergabung juga bersama kita. Syifa, halo. Halo Syifa. Halo Mas Wahyu, alhamdulillah kabar Syifa baik di sini. Kemarin sudah ikut 2 kali pelatihan, bahkan jadi juaranya Syifa ya, boleh diceritakan? Ya, benar sekali. Jadi pada tahun 2017, Syifa mengikuti Jambore TIK untuk disabilitas yang diselenggarakan oleh Kominfo. Dan alhamdulillah Syifa mendapatkan juara 1 untuk bidang World Excel disabilitas tunanetra. Apa yang didapat oleh Syifa ketika ikut pelatihan dari Bakti Kominfo? Pastinya yang kami pelajari, yang kami dapatkan sangat banyak ya Mas, terutama buat saya. Kemampuan-kemampuan baru pastinya yang Syifa dapatkan ketika mengikuti pelatihan dan kompetisi. Dan saat ini ilmu-ilmu yang sudah pernah Syifa dapatkan di pelatihan sebelumnya bisa Syifa aplikasikan untuk siswa-siswa Syifa di sekolah. Kemudian juga alhamdulillah pada tahun 2020 Syifa dipercaya oleh Bakti Kominfo untuk menjadi instruktur dalam kegiatan yang sama juga ya, mengajarkan bidang e-commerce kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Baik Syifa, terima kasih. Mbak Ida, itu contoh role model Syifa yang berprestasi yang kemudian bisa langsung mempraktekannya, bisa mengaplikasikannya. Bagaimana nanti supaya seluruh penyandang disabilitas punya semangat spirit yang sama dan tentunya juga ditunjang dengan kesetaraan? Iya. Memang kesetaraan itu bisa kita lakukan terutama pada masa pandemi seperti ini adalah dengan ketika mereka memiliki akses kepada salah satunya adalah teknologi. Pada saat pelaksanaan dilakukan, Syifa itu tetap berada di Aceh. Kami mengkontrol dari Jakarta dan seluruh peserta itu berasal dari seluruh Indonesia. Dan itu adalah salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh Bakti dengan adanya akses internet di seluruh daerah. Dan Bakti Kominfo akan terus mencetak Syifa-Syifa baru. Insya Allah, doain ya Mas Wahyu, insya Allah. Dan kami mengundang semua pihak, semua kementerian, entitas swasta, pendidikan, guru untuk bersama-sama dengan kita memastikan bahwa kesetaraan, kesempatan, aksesibilitas untuk penyandang disabilitas terrealisasi. Segera akan ada lagi ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ida. Sampai ketemu ya. Bye-bye. Bye. Kecepatan dan manfaat perkembangan teknologi tentu harus bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia dan negara harus menjamin itu. Karenanya, proses transformasi dan juga inklusi digital ini juga harus diberikan secara merata. Termasuk bagi teman-teman penyandang disabilitas. Karena terbatas bukan berarti
kita tidak bisa menembus batas. Saya Wahyu Wiwoho, kita berjumpa lagi di 15 Minutes pekan depan. Bye-bye. Metro TV